Ini adalah stasiun Nord di Greenland. Itu adalah basis Denmark karena wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Dan karena itu negara Eropa bertanggung jawab atas pertahanannya. Stasiun Nord menempati peringkat sebagai pangkalan Denmark paling utara. Dan utara kedua, tempat yang paling terus dihuni di bumi. Oleh karena itu, tugas 6 prajurit yang ditempatkan di sana sebagian besar hanya untuk membuat tetap layak huni. Secara militer itu tidak memiliki tujuan yang luar biasa di luar yang ada. Denmark mengatakan untuk menegaskan kedaulatan mereka dalam kekosongan luas di Greenland Utara. Mungkin landasan berkerikil sepanjang sekitar 1.800 meter memiliki nilai strategis di atas kertas. Namun pada praktiknya, stasiun Nord lebih menyerupai kamp penelitian terpencil yang kebetulan dijalankan oleh militer Denmark. Daripada pangkalan tempur yang sesungguhnya, sepanjang musim panas tempat ini tidak dipenuhi pasukan atau persenjataan, melainkan oleh rotasi ilmuwan yang datang dan pergi. Tanpa henti, peneliti iklim, geologi, dan lingkungan Arktik menggunakan fasilitas ini sebagai titik pijak untuk mempelajari salah satu wilayah paling ekstrim di planet ini. Cerita yang hampir sama terjadi di Messerschmitt. Ini adalah basis lama peninggalan era sebelumnya, yang saat itu sebagian besar dipertahankan agar tidak runtuh dimakan es dan waktu. Kadang-kadang ia digunakan untuk keperluan ilmiah, tetapi ia tidak pernah benar-benar untuk proyeksi kekuatan militer. Mungkin instalasi Arktik di Denmark yang paling dikenal secara luas adalah Dannebrog, bukan karena ukurannya atau persenjataannya, melainkan karena fungsinya. Sebagai pusat dan kemampuan militer utama Denmark, di wilayah ini ada patroli kereta luncur dengan anjing. Fungsi ini bukan inovasi modern, melainkan warisan langsung dari Perang Dunia Kedua. Saat itu, pasukan Nazi menyembunyikan stasiun cuaca rahasia di Greenland Timur. Tujuannya sederhana, namun krusial, meningkatkan akurasi perkiraan cuaca untuk mendukung operasi militer mereka di Atlantik Utara dan Eropa. Ancaman itulah yang memaksa Denmark menggunakan dan mengembangkan metode patroli yang mampu bertahan di lingkungan yang paling keras di dunia. Dan hingga hari ini, kereta luncur anjing tetap menjadi sarana utama militer Denmark untuk berpatroli di Arktik yang tinggi. Wilayah yang mereka awasi bukan skala kecil, hampir 16.000 km garis pantai harus dijaga, sebagian besar tanpa jalan, tanpa pelabuhan, dan tanpa infrastruktur yang permanen. Setiap tim patroli terdiri dari 2 orang. Mereka berangkat untuk misi yang berlangsung selama berbulan-bulan, bukan dengan konvoi kendaraan lapis baja, melainkan dengan kereta luncur yang ditarik oleh anjing. Mereka bergerak dari satu gubuk pasokan ke gubuk yang lain. Pos-pos kecil yang tersebar di sepanjang pantai dan pedalaman. Gubuk-gubuk ini diisi ulang melalui kapal dan pesawat selama berbulan-bulan musim panas. Ketika es memungkinkan akses terbatas, mereka bergerak dari satu gubuk pasokan ke gubuk yang lain. Pos-pos kecil yang tersebar di sepanjang pantai dan pedalaman. Gubuk-gubuk ini diisi ulang melalui kapal dan pesawat yang selama berbulan-bulan di musim panas, ketika es memungkinkan untuk melakukan akses. Untuk menyelesaikan satu patrol penuh di sepanjang wilayah pantai Greenland dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan minggu, bukan bulan. Dan pada akhirnya, patroli kereta luncur anjing ini melakukan sangat sedikit hal di luar satu fungsi utama, menegaskan bahwa Denmark masih ada di sana. Tidak untuk mencegah invasi besar, tidak untuk memproyeksikan kekuatan, hanya untuk memastikan bahwa di salah satu kekosongan terbesar di bumi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa wilayah ini tidak dijaga sama sekali.
Secara teknis, Denmark memang memiliki satu lagi instalasi di Greenland bagian barat, yakni di Bandara Kangerlussuaq. Namun kehadirannya nyaris simbolik. Fasilitas tersebut menjadi rumah bagi satu-satunya pesawat militer Denmark yang ditempatkan secara permanen di Greenland, sebuah pesawat pengintai bombardir Challenger. Tidak ada skuadron tempur, tidak ada sistem pertahanan udara, tidak ada pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Dan dengan itu, praktis inilah keseluruhan kehadiran militer Denmark. Di wilayah yang luasnya lebih dari 2,1 juta kilometer persegi, sebagian besar berada di utara lingkaran Arktik. Geografi militer yang timpang ini, atau lebih tepatnya ketiadaan, menjadi salah satu fondasi utama munculnya proposal paling kontroversial dalam geopolitik modern, gagasan Amerika Serikat untuk membeli Greenland secara langsung. Denmark adalah anggota dari NATO. Dan sebagai bagian dari aliansi itu, keamanan Greenland secara tidak langsung juga menjadi kepentingan Amerika Serikat. Namun di kalangan pemimpin militer Amerika Serikat muncul kekhawatiran yang serius. Wilayah sebesar ini, yang terletak hanya beberapa ribu kilometer dari daratan Amerika Utara, memiliki kemampuan pertahanan yang nyaris minimal. Pada pandangan pertama, proposal pembelian Greenland terlihat absurd. Akuisisi wilayah sebesar ini hampir tidak pernah terjadi sejak berakhirnya era kolonialisme klasik. Namun daya tarik gagasan tersebut tidak muncul dari kehampaan. Ia berakar pada logika lama yang selalu mengiringi ekspansi kekuatan besar, akses terhadap sumber daya, dan posisi yang strategis. Greenland bukan koloni biasa. Ia adalah wilayah pemerintahan sendiri dalam kerajaan Denmark dan statusnya semi-otonom. Hubungan dengan Denmark lebih mirip Skotlandia dengan Inggris daripada koloni dengan penguasa. Secara budaya, politik, dan geografis, Greenland hampir sepenuhnya terpisah dari Denmark. Jaraknya ribuan kilometer. Iklim, masyarakat, dan realitas hidupnya tidak memiliki banyak kesamaan dengan Eropa daratan. Namun secara ekonomi, keterkaitan itu sudah sangat nyata. Denmark membiayai sekitar 2/3 dari anggaran pemerintah di Greenland. Kontribusi ini setara dengan sekitar 1/4 dari seluruh PDB wilayah tersebut. Sebaliknya, Greenland tidak membayar pajak kepada Denmark. Aliran uang yang berjalan satu arah. Jika dilihat secara besaran, tanpa mempertimbangkan budaya, sejarah, atau kehendak rakyat, Greenland sendiri muncul skenario yang secara teori tampak saling menguntungkan. Amerika Serikat mendapatkan wilayah strategis di jantung Arktik yang tinggi. Greenland memperoleh arus dana yang jauh lebih besar dibandingkan subsidi tahunan dari Denmark. Dan Denmark tidak lagi harus mengirim ratusan juta dolar setiap tahunnya ke wilayah yang sangat jauh dan mahal untuk dipertahankan. Namun logika ini hanya berada di atas kertas. Karena nilai utama Greenland bukan semata ekonomi, ia terbungkus erat dalam manfaat strategis militer. Untuk memahaminya, mengapa wilayah ini begitu penting, tidak cukup hanya melihat satu peta politik. Diperlukan pemahaman tentang geografi militer Far North dan bagaimana kekuatan besar memproyeksikan pengaruh di ujung dunia. Dan di titik inilah ketika Denmark hampir tidak terlihat secara militer di Greenland, Amerika Serikat justru memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah kehadiran yang tidak kecil, tidak simbolik, dan tidak bisa diabaikan. Di pantai North Star Bay berdiri instalasi Arktik terbesar yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Jika kehadiran Denmark di Greenland terlihat kecil dan simbolik, maka fasilitas ini justru sebaliknya. Landasan pacunya membentang sekitar 3.000 meter, cukup panjang untuk menampung hampir semua jenis pesawat militer. Pangkalan ini dikelola oleh sekitar 600 personil, memiliki pelabuhan air dalam terdalam di dunia di bagian utara, dan secara fungsional adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang sepenuhnya lengkap. Lokasinya yang ekstrim adalah nilai utamanya, dan dari sini penerbangan ke seluruh pantai utara Rusia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Bahkan Moskow dapat dijangkau dalam waktu sekitar 5 jam penerbangan. Pada puncak ketegangan Perang Dingin di tahun 1960-an, populasi pangkalan ini pernah melampaui 10.000 orang. Hari ini fungsinya lebih tersembunyi, namun tidak kalah penting, ia menjadi pusat pelacakan rudal balistik, intelijen sinyal, dan komunikasi satelit. Jet tempur dan pesawat ofensif secara rutin singgah di sini untuk berlatih operasi di lingkungan Arktik.
sebuah persiapan jika konflik pernah benar-benar terjadi di wilayah ini. Namun pangkalan ini adalah pengecualian, bukan aturan. Di luar fasilitas ini, Amerika Serikat hampir tidak memiliki kehadiran permanen lain di utara lingkaran Arktik. Fasilitas terdekat berikutnya berada di wilayah Kanada, sekitar 1 jam penerbangan ke utara, dalam bentuk stasiun peringatan penerbangan. Detail publik tentang stasiun ini sangat terbatas, namun secara umum diketahui bahwa fasilitas ini merupakan kolaborasi Kanada dan Amerika untuk intelijen sinyal. Lokasinya bahkan secara fisik lebih dekat ke Moskow daripada ke Ottawa. Hal ini secara historis memberikan kemampuan pengawasan yang lebih besar terhadap Uni Soviet, dan hari ini terhadap Rusia. Letaknya yang sangat jauh ke utara bahkan menciptakan masalah teknis yang unik. Lengkungan bumi mencegah stasiun ini memiliki garis pandang langsung ke satelit komunikasi di orbit geostasioner di sekitar Khatulistiwa. Sebagai solusi, Kanada membangun jaringan repeater gelombang mikro di puncak-puncak gunung di seluruh pulau Ellesmere. Setiap repeater memiliki garis pandang ke repeater berikutnya, menciptakan rantai komunikasi yang akhirnya terhubung ke satelit melalui Eureka, sebuah pangkalan penelitian militer yang cukup jauh ke selatan untuk melihat langit geostasioner. Lebih ke selatan lagi, Kanada juga membangun fasilitas angkatan laut di Pulau Baffin. Fasilitas ini tidak dirancang untuk pertempuran, melainkan sebagai titik logistik. 2 tangki penyimpanan bahan bakar yang besar memungkinkan kapal angkatan laut Kanada beroperasi lebih lama dan lebih jauh ke arah kutub utara. Ini menjadi semakin penting seiring menyusutnya es laut Arktik yang membuat jalur perairan dapat dilayari selama lebih banyak minggu setiap tahunnya. Di luar fasilitas pelatihan Result Bay, inilah hampir seluruh kehadiran militer permanen Kanada di Arktik yang tinggi. Dan ketika pandangan bergerak lebih jauh ke barat, kontrasnya semakin mencolok. Seseorang mungkin mengira bahwa negara paling termiliterisasi di dunia akan memiliki wilayah Arktik yang sama termiliterisasinya. Namun kenyataannya jauh dari itu. Di Alaska, satu-satunya fasilitas permanen Amerika di utara lingkaran Arktik hanyalah situs radar jarak jauh. Radar ini digunakan oleh NORAD untuk deteksi dini, rudal balistik, pesawat, dan ancaman potensial lainnya. Sebagian besar fasilitas ini bahkan tidak lagi dijalankan oleh personel militer aktif, melainkan oleh kontraktor sipil yang terbang masuk dan keluar secara berkala. Kehadiran militer Amerika yang sesungguhnya berada di selatan lingkaran Arktik, terkonsentrasi di sekitar Fairbanks. Di sanalah terdapat puluhan ribu tentara tugas aktif, konsentrasi terbesar jet tempur generasi kelima di dunia, serta inti dari sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Namun kekuatan ini secara historis dioptimalkan bukan untuk Arktik, melainkan untuk menghadapi ancaman dari timur dan selatan. Ada Rusia dan Korea Utara, Cina, dan kawasan Asia Pasifik. Dan disinilah Amerika Serikat mulai tertinggal. Karena ketika kita berbicara tentang Arktik, tidak ada negara yang berinvestasi lebih serius, lebih konsisten, dan lebih sistematis dibanding Rusia. Jika postur Amerika Serikat di Arktik terlihat terbatas dan terfragmentasi, maka pendekatan Rusia berada di ujung spektrum yang berlawanan. Bagi Rusia, Arktik bukan wilayah tambahan, bukan teater sekunder, dan bukan sekedar simbolik geopolitik. Ia adalah bagian inti dari strategi pertahanan nasional. Penelusuran ke barat di wilayah Arktik Rusia dimulai dengan sebuah fasilitas kecil, namun syarat makna strategis, dikenal sebagai Bintang Kutub. Pangkalan ini dibangun di sebuah kota yang awalnya didirikan lebih dari seabad yang lalu untuk menegaskan kedaulatan Rusia atas pulau-pulau Arktik. Pada saat Amerika dan Kanada masih berusaha mengklaimnya, kota ini akhirnya kosong. Penduduk terakhirnya tewas akibat serangan beruang kutub pada tahun 2003. Namun kekosongan sipil ini tidak berarti kekosongan strategis. Di atas reruntuhan pemukiman ini, militer Rusia membangun pangkalan yang baru. Akses sangat terbatas, hanya dapat dicapai melalui helikopter atau kapal. Tidak ada landasan udara. Yang diketahui publik hanya satu hal yang utama,
Fasilitas radar dan sistem pertahanan udara beroperasi dari lokasi ini. Tanpa landasan pacu, kemampuan ofensif yang terbatas. Dan justru karena itu, sekitar 2 jam penerbangan ke barat, Rusia mengembangkan sesuatu yang jauh lebih signifikan. Sebuah pangkalan udara yang awalnya dibangun pada era 1950-an. Seperti banyak fasilitas Arktik Rusia lainnya, pangkalan ini ditinggalkan setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun dalam 1 dekade terakhir, ia tidak hanya dibuka kembali, melainkan diubah secara total. Apa yang dulu hanya berupa landasan kerikil, kini menjadi landasan pacu beraspal sepanjang sekitar 3.000 meter. Cukup untuk mendukung hampir semua pesawat militer Rusia sepanjang tahunnya. Basis pendukungnya pun berkembang besar, menampung sekitar 250 personel, angka yang sangat signifikan untuk wilayah di garis lintang yang setinggi ini. Dan pangkalan ini bahkan bukan yang paling kuat. Lebih jauh ke barat lagi berdiri pangkalan Naguskoye, pangkalan Arktik paling utara Rusia. Sejak citra satelit terakhir dipublikasi, landasan pacunya telah diperpanjang menjadi sekitar 3.500 meter. Cukup panjang untuk menjadi tuan rumah pesawat apapun yang dimiliki oleh Rusia, termasuk jet tempur garis terdepan. Pada tahun 2021, Rusia menerbangkan 2 jet tempur dari pangkalan ini langsung menuju Kutub Utara, bukan sebagai latihan rahasia, melainkan sebagai pesan terbuka. Kemampuan pangkalan ini dipadukan dengan geografinya telah mengguncang perhitungan barat. Naguskoye berjarak kurang dari 3 jam penerbangan dari pangkalan besar Amerika Serikat di Greenland. Ia juga merupakan pangkalan udara Rusia yang paling dekat secara geografis dengan Washington DC. Pangkalan ini didukung oleh jaringan fasilitas lain, termasuk pangkalan udara Rogachevo, sekitar 90 menit penerbangan ke selatan, serta sejumlah instalasi kecil yang tersebar di sepanjang pantai utara Rusia. Namun konsentrasi kekuatan terbesar tetap berada di Semenanjung Kola. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Norwegia dan Finlandia dan merupakan pusat historis pertahanan Soviet selama Perang Dingin. Berbeda dengan banyak wilayah Arktik lainnya, Semenanjung Kola relatif lebih ramah untuk dihuni dan dioperasikan. Arus teluk membawa udara hangat, membuat pelabuhan dan fasilitas lebih mudah mempertahankan sepanjang tahun. Dalam 1 dekade terakhir, Rusia menginvestasikan kembali secara besar-besaran di wilayah ini. Pangkalan udara Severomorsk dimodernisasi, fasilitasnya ditingkatkan, pangkalan kapal selam Gajiyevo diperkuat dan diperluas. Namun, investasi ini bukan tentang perlombaan ke Arktik, sebagaimana sering digambarkan oleh Barat. Bagi Rusia, ini adalah kebangkitan kembali, strategi lama yang dikenal sebagai pertahanan banteng. Tujuannya sederhana namun krusial, menciptakan penyangga udara dan laut antara Rusia dan negara lain, yang menjamin kebebasan bergerak bagi armada utara di Laut Barents dan Laut Norwegia. Strategi ini menjadi semakin penting karena wilayah ini menyimpan apa yang diyakini sekitar 2/3 kemampuan nuklir Rusia, terutama pada kapal selam rudal balistik nuklir. Kapal selam inilah yang membentuk tulang punggung kemampuan serangan kedua Rusia, pencegah utama jika negara itu pernah diserang. Artinya, meskipun tampak berada di pinggiran dunia, wilayah Arktik Rusia sebenarnya adalah pusat dari pertahanan nasional mereka. Dan ketika wilayah pusat ini merasa semakin terancam, reaksinya pun semakin keras. Invasi Rusia ke Ukraina hanya mempercepat dinamika ini. Finlandia dan Swedia yang selama puluhan tahun netral bergabung dengan NATO, mengubah Hague-Nord menjadi kawasan dengan perpecahan yang tajam antara negara NATO dan non-NATO. Bagi perencana militer Rusia, ini memperkuat rasa terkepung. Dan ketika paranoid ini meningkat, Arktik tidak lagi hanya penting, ia menjadi eksistensi. Pada saat yang sama, ketika Rusia memperkuat pertahanan Arktiknya, wilayah ini justru mengalami pergeseran fungsi yang jauh lebih luas. Hague-Nord tidak lagi hanya soal radar, landasan pacu, atau kapal selam nuklir. Ia juga menjadi koridor ekonomi baru. Total perdagangan melalui rute Laut Utara mencapai rekor tertingginya pada tahun 2022. Menggunakan rute ini untuk mengirim gas alam langsung ke Asia, terutama di Cina. Dan setelah sanksi dari Barat menyusul invasi ke Ukraina, Rusia semakin agresif mengalihkan ekspor minyak mentahnya menuju Asia melalui perairan Arktik. Dalam proses ini muncul laporan tentang armada hantu, tanker minyak, kapal-kapal yang beroperasi dengan pelacakan terbatas, perpindahan muatan di laut, dan bergerak diam-diam untuk menghindari sanksi internasional.
Apa yang dulu dipahami Rusia sebagai benteng militer, kini juga menjadi urat nadi ekonomi negara. Namun transformasi ganda ini, militer dan ekonomi, membawa kerentanan yang baru. Semakin banyak lalu lintas, semakin banyak infrastruktur, semakin banyak kepentingan asing, dan semakin besar risiko konflik terbuka atau insiden. Rusia semakin terpojok, menanggapi dengan manuver militer yang lebih agresif. Latihan bersama dengan Cina meningkat di wilayah utara. Patroli udara dan laut menjadi lebih sering. Bahkan infrastruktur sipil tidak lagi terasa aman. Kabel bawah laut, pipa energi, dan sistem komunikasi mulai dipandang sebagai target potensial. Di barat, narasinya berbeda, namun sama-sama gelisah. Amerika Serikat dan sekutunya melihat Arktik sebagai wilayah di mana mereka tertinggal jauh dari Rusia dalam hal pengalaman, infrastruktur, dan kesiapan yang ekstrim. Bagi mereka, ini bukan perlombaan baru, melainkan perlombaan mengejar yang sudah dimulai secara terlambat. Dua narasi ini, Rusia yang merasa terkepung dan Barat yang merasa tertinggal bertabrakan di ruang yang sama. Dari tengah benturan itu terdapat satu wilayah yang tampak kosong di peta, namun syarat arti strategis, yaitu Greenland. Tidak banyak infrastruktur sipil maupun militer di Arktik yang tinggi. Sebagian besar kekuatan Amerika dan Rusia berkumpul di tepi lingkaran Arktik, sementara Greenland, pulau terbesar di dunia, hanya dihuni oleh ratusan personel militer dan komunitas sipil yang kecil. Namun justru kekosongan inilah yang membuatnya bernilai. Greenland berada tepat di antara timur dan barat, dekat dengan jalur laut yang kritis yang menghubungkan Atlantik dan Arktik, dan berada di posisi ideal untuk pengawasan, peringatan dini, dan proyeksi kekuatan. Bukan hanya negara barat yang memperhatikan hal ini, Cina juga memperhatikan. Setelah larangan penambangan elemen tanah jarang dicabut oleh Parlemen Greenland pada tahun 2013, perusahaan-perusahaan Cina mulai menunjukkan minat besar. Uranium di selatan, seng di utara, minyak lepas pantai. Pada tahun 2025, tambang 10 angin di Greenland Selatan diproyeksikan menghasilkan lebih dari setengah pasokan global elemen tanah jarang non-Cina. Ketertarikan Cina begitu besar hingga memicu kekhawatiran serius di Washington DC dan Copenhagen. Lobby intens pada awal 2025 akhirnya mendorong penjualan proyek tersebut kepada perusahaan Amerika. Dilaporkan dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Dalam hampir setiap kasus, ketakutan terhadap peningkatan pengaruh Cina telah memperlambat atau menggagalkan proyek tambang. Namun daya tarik ekonomi Greenland tidak akan menghilang. Dengan mencairnya es, akses menjadi jauh lebih mudah. Dengan meningkatnya permintaan global, elemen tanah jarang akan semakin bernilai. Dan itu membuat satu hal yang jelas, ini hanya soal waktu, sebelum kekuatan besar lainnya kembali mencoba menanamkan pengaruh mereka di pulau ini. Dari kejauhan, Greenland tampak seperti ruang kosong. Pulau es raksasa dengan sedikit jalan, sedikit pangkalan, dan populasinya yang kecil dibandingkan luas wilayahnya. Namun di balik kekosongan itu terkumpul kepentingan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di peta. Bagi Denmark, Greenland adalah tanggung jawab historis yang mahal dan sulit dipertahankan, namun tidak bisa dilepaskan tanpa konsekuensi politik dan moral. Bagi Amerika Serikat, Greenland adalah titik strategis di jantung Arktik yang tinggi, bukan karena apa yang ada di sana hari ini, melainkan karena apa yang bisa ada jika dunia menjadi lebih dingin, lebih tegang, dan lebih terpolarisasi. Bagi Rusia, setiap peningkatan aktivitas di Greenland terlihat bukan sebagai stabilitas, melainkan sebagai langkah lain dalam mengepung wilayah yang mereka anggap vital bagi kelangsungan negara. Dan bagi Cina, Greenland bukan medan militer, melainkan peluang jangka panjang, sumber daya, pengaruh ekonomi, dan pijakan diam di salah satu wilayah yang paling sedikit diatur di dunia modern. Dua narasi besar bertabrakan di Arktik. Di barat, ada keyakinan bahwa mereka tertinggal, bahwa Rusia telah lebih dulu membangun infrastruktur, pengalaman, dan keunggulan operasional di lingkungan yang se-ekstrim itu. Di Rusia ada keyakinan sebaliknya, bahwa dunia sedang bergerak untuk mengepung dan mengancam jantung pertahanan mereka di utara. Kedua narasi ini tidak sepenuhnya benar, namun keduanya cukup kuat untuk mendorong eskalasi. Dan di antara keduanya, Greenland berdiri bukan sebagai pion tak bernyawa, melainkan sebagian wilayah dengan rakyat, politik internal, dan kehendak sendiri.
Greenland bukan hadiah yang bisa dibeli begitu saja, bukan pula kekosongan yang bebas diisi oleh siapapun yang datang terlebih dahulu. Amerika Serikat sudah memiliki kehadiran militer besar di pulau ini, tidak pernah benar-benar terhalang oleh kedaulatan Denmark. Negara-negara NATO yang lain mulai meningkatkan investasi Arktik mereka. Kanada memperkuat logistiknya. Denmark mengumumkan peningkatan anggaran pertahanannya. Masih ada ruang luas bagi Barat untuk mengejar ketertinggalannya tanpa harus melompat ke solusi yang paling ekstrim. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah Arktik akan menjadi penting. Itu sudah tidak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah bagaimana dunia akan mengelola pentingnya itu. Apakah Arktik akan menjadi wilayah kerjasama ilmiah dan stabilitas, atau berubah menjadi zona benteng, ketakutan, dan kesalahan perhitungan di ujung dunia? Karena jika ada satu hal yang diajarkan sejarah, itu adalah wilayah yang paling kosong yang dapat dihuni oleh manusia. Begitu akhir dari video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.